Ya, kita ke informasi yang pertama. Wali Kota Muslim New York, Zohran Mamdani, terancam dicabut kewarganegaraannya. Kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota Muslim dan Asia Selatan pertama di New York City kini berubah menjadi pertempuran politik di tingkat nasional Amerika Serikat. Sejumlah tokoh Partai Republik termasuk sekutu dekat mantan Presiden Donald Trump melancarkan upaya hukum untuk mencabut kewarganegaraan Mamdani dan bahkan mendeportasinya dari Amerika Serikat. Upaya yang disebut denaturalisasi ini berfokus pada proses naturalisasi Mamdani pada tahun 2018. Ia dituduh menyembunyikan afiliasi ideologisnya dengan organisasi Democratic Socialists of America atau DSA, kelompok politik progresif yang sering dicap komunis oleh kubu konservatif meski bukan partai komunis secara resmi. Serangan ini meningkat tak lama setelah Mamdani memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada pertengahan 2025. Pemicunya adalah pandangan politik progresifnya yang dianggap terlalu radikal oleh kalangan sayap kanan, termasuk agenda redistribusi kekayaan dan perluasan layanan publik bagi masyarakat. Langkah pencabutan kewarganegaraan ini dipimpin oleh dua anggota Kongres Partai Republik, Andy Ogles dari Tennessee dan Randy Fine dari Florida. Mereka menuding Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya dan menyembunyikan pandangan politiknya saat proses naturalisasi. Upaya ini juga memperkuat serangan politik dari Donald Trump yang sempat menjuluki Mamdani sebagai komunis murni dan mengancam akan menahan dana federal untuk New York jika wali kota terpilih itu tidak mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Mamdani menanggapi langkah ini sebagai bentuk serangan politik dan diskriminasi rasial terhadap dirinya sebagai imigran Muslim. Ia menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya untuk melemahkan kepemimpinan progresif di tingkat lokal. Masih dari mancanegara, pemirsa, kita lihat ini merupakan ya, terkait ringgit Malaysia, nilai tukar rupiah kembali mencatatkan kinerja negatif dan kali ini menorehkan rekor terlemah terhadap mata uang tetangga ringgit Malaysia. Rupiah melemah 0,37% ke level 4.011 per ringgit Malaysia. Ini menjadi titik terendah rupiah terhadap ringgit setidaknya sejak tahun 2007. Secara year to date, rupiah sudah anjlok 11,67% terhadap ringgit. Di awal 2025, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp3.591 per ringgit. Namun terus tertekan akibat kombinasi faktor eksternal dan perbedaan fundamental ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Penguatan signifikan ringgit Malaysia menjadi salah satu faktor utama di balik pelemahan rupiah. Mata uang negeri jiran itu kini berada di dekat level tertingginya dalam 1 tahun terakhir terhadap dolar Amerika Serikat. Kinerja ringgit didukung oleh ekspektasi bahwa Bank Negara Malaysia akan mempertahankan kebijakan suku bunga stabil serta meningkatnya keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia. Arus dana asing yang masuk ke pasar obligasi pemerintah, pengelolaan fiskal yang hati-hati dan penyempitan selisih suku bunga dengan AS turut memperkuat posisi ringgit di pasar Asia. Sepanjang 2025, ringgit tercatat sebagai salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di kawasan, menguat sekitar 6,4% terhadap dolar Amerika Serikat. Penguatan ini bahkan berpotensi menjadi yang terbesar sejak 2017, menandakan pulihnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Malaysia. Sementara itu pelemahan rupiah menunjukkan masih kuatnya tekanan eksternal, terutama dari ketidakpastian arah kebijakan suku bunga global dan sentimen pasar terhadap aset emerging markets. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa stabilitas nilai tukar masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia menuju akhir 2025. Kita ke informasi berikutnya, Taiwan tengah bersiap menghadapi hantaman langsung topan Fungwong yang diperkirakan mendarat di wilayah barat daya pulau itu pada Rabu 12 November. Meski kekuatannya melemah setelah melintasi Filipina, badai ini masih berpotensi membawa hujan ekstrim dan angin kencang yang dapat memicu banjir serta tanah longsor di wilayah timur dan selatan Taiwan. Pemerintah Taiwan telah mengeluarkan peringatan darat sejak Selasa dan mengevakuasi lebih dari 3.000 warga dari daerah rawan bencana. Topan diprediksi mendarat di sekitar pelabuhan utama Kaohsiung sebelum bergerak ke selatan dan keluar menuju Samudra Pasifik melalui Taitung dan Hualien, dua wilayah yang dikenal rawan longsor. Sebelumnya
Filipina dengan kekuatan penuh dan menewaskan sedikitnya 6 orang. Saat ini sistem cuaca tersebut membawa curah hujan tinggi ke Taiwan, terutama di kawasan pegunungan dan pesisir timur. Pemerintah daerah Hualien, yaitu Hualien Yang, Taitung, dan Kaohsiung telah menutup sekolah serta kantor pemerintahan. Lebih dari 3.000 penduduk telah dipindahkan ke lokasi aman, sementara tim penyelamat dan perlindungan sipil disiagakan di seluruh wilayah terdampak. Meski wilayah utara Taiwan termasuk kawasan industri Hsinchu, tempat pabrik chip TSMC beroperasi, diperkirakan tidak berdampak langsung. Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan infrastruktur akibat hujan lebat berkelanjutan. Badan Meteorologi Taiwan memperingatkan curah hujan ekstrim dapat terjadi hingga Kamis 13 November dengan potensi banjir bandang, longsor, dan pemadaman listrik. Masyarakat diminta menghindari aktivitas di daerah pegunungan dan pantai selama topan berlangsung. Topan Fung Wong menjadi pengingat bahwa meskipun kekuatan angin dapat menurun, dampak hujan ekstrim tetap bisa membawa ancaman serius bagi keselamatan warga dan infrastruktur vital di Taiwan. Berikutnya kita ke informasi dari dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menegaskan bahwa kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai rupiah dengan memangkas 3 digit nol belum akan direalisasikan dalam waktu dekat termasuk pada tahun 2026. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan hanya berperan dalam penyusunan dasar hukum atau regulasi yang mendukung proses redenominasi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 70 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029, disebutkan bahwa penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah alias RUU redenominasi ditargetkan rampung pada tahun 2026. Penanggung jawab penyusunan regulasi ini adalah Direktorat Jenderal Perbendarahan Kementerian Keuangan dengan target penyusunan kerangka regulasi pada 2026. Sementara itu, Bank Indonesia menyatakan bahwa redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas jangka menengah 2025-2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan BI. Pembahasan bersama antara BI, pemerintah dan DPR akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk stabilitas ekonomi, politik, sosial, serta kesiapan teknis seperti sistem hukum, logistik, dan infrastruktur teknologi informasi. Bank Indonesia menegaskan bahwa selama proses redenominasi berlangsung, fokus utama tetap menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai informasi, redenominasi merupakan langkah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah nilai tukar maupun daya beli masyarakat. Kebijakan ini dianggap strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta mendorong modernisasi sistem pembayaran nasional.